Jadi T-score ini tadi kan fungsinya adalah penyetaraan skor. Jadi teman-teman kalau ingin menggabungkan beberapa item tes untuk mendapatkan suatu ranking gitu ya, atau suatu urutan sehingga nanti bisa teman-teman klasifikasikan mengenai kemampuan seseorang dalam berolahraga, itu sangat bisa. Apalagi teman-teman yang ngajar di PJOK gitu ya, biasanya kalau UAS misalnya mengadakan sirkuit tes gitu ya, di pos 1 misalnya melakukan push up, di pos 2 melakukan pick up, pos 3 dan seterusnya. Nah, itu untuk menentukan skor akhir dari siswa itu kita bisa memanfaatkan T-score. Ya, sehingga nanti hasil akhirnya itu akan terlihat. Karena tidak mungkin misalnya si A dia lebih menonjol di push up, tapi dia lemah di sprint misalnya. Si B dia di sprint bagus, tapi push up-nya kurang bagus. Kira-kira ketika diklasifikasikan hasil akhirnya akan seperti apa? Itu kita bisa gunakan T-score. Ya, selain itu T-score juga bisa kita manfaatkan untuk membuat klasifikasi seperti ini. Misalnya tes pemanduan bakat atau tes penerimaan siswa baru yang menggunakan item tes keolahragaan. Nah, T-score ini juga bisa kita manfaatkan. Kalau dari contoh soal ini adalah hasil tes fisik dan hasil tes teknik sepak bola misalnya. Item tes yang akan kita lakukan itu adalah tes sprint. Ini akan saya blok ya supaya teman-teman bisa tahu tesnya apa saja. Sprint, kemudian tes daya tahan, kemudian vertical jump untuk power, kemudian tes shooting. Ini tes keterampilannya ya, sudah masuk tes keterampilan shooting, kemudian passing, kemudian dribbling. Nah, dari sini nanti akan kita total. Kita akan terima berapa orang nih? Misalnya kita hanya akan menerima 5 orang saja. Ya, jadi dari 10 orang ini yang akan diseleksi, kita akan terima 5 orang saja. Kita perlu ranking nanti siapa yang paling tinggi hasilnya dari hasil akumulasi antara tes fisik dengan tes teknik. Ya, ini menggunakan T-score. Ini akan saya hapus terlebih dahulu. Kalau dalam latihan soal sudah saya sampaikan seperti ini ya. Biasanya kan hasil tesnya misalnya di sini ada nama, kemudian hasil tes standing long jump seperti ini. Tes standing long jump itu berarti yang diukur adalah jauhnya, jaraknya. Berarti ini satuannya adalah sentimeter. Kemudian tes vertical jump. Vertical jump itu power tungkai yang diukur. Satuannya adalah sentimeter, seberapa tinggi dia melompat. Ya, kemudian tes sprint 50 meter. Artinya hasil dari tes sprint ini berupa data waktu ya. Dalam 50 meter dia mampu menempuh dalam waktu 7 detik misalnya. 8 detik. Orang ketiga juga 8 detik. Ya, dan seterusnya. Kemudian shuttle run. Shuttle run ini yang diukur adalah agility ya, atau kelincahan. Dalam melakukan shuttle run, orang pertama, si Zahra ini, dia berhasil menempuh dalam waktu 11 detik misalnya. Rania 14 detik. Berarti shuttle run ini adalah data waktu. Nah, teman-teman harus bisa mengidentifikasinya melalui tahapan pelaksanaan tesnya atau instrumen yang digunakan. Dengan bantuan standar skor, ya di sini contohnya adalah T-score, ya kita bisa meranking berdasarkan jumlah skor terbesar sampai dengan yang terkecil. Mungkin ini akan berbeda dengan yang contoh yang akan saya sampaikan, tapi pada dasarnya cara hitungnya sama. Ya. Di sini data mentahnya seperti ini ya hasil tesnya. Nanti akan kita masukkan ke tabel bantu untuk penghitungan T-score di Microsoft Excel supaya mempermudah kita dalam menghitung.
Ya, kalau kita hitung manual satu per satu itu lama dan nanti kesalahannya akan lebih besar. Tapi kalau menggunakan Excel, teman-teman bisa lebih cepat, kemudian menghindari kesalahan hitung juga. Nah, ini adalah hasil tadi, hasil tes fisik dan teknik. Ya, untuk tes fisik ini ada 3 item tes sprint, daya tahan, kemudian vertical jump. Nanti akan kita total dulu, kemudian kita ranking juga. Nanti kita tahu untuk tes fisik siapa yang paling unggul, si A, si B, si C, dan seterusnya. Kemudian tes teknik juga nanti sama. Setelah kita dapatkan T-skornya, nanti kita total siapa yang paling tinggi skornya untuk hasil tes teknik. Kemudian nanti kita akan akumulasi total dari tes fisik dengan teknik. Nanti akan ketahuan siapa yang akan kita terima dari 10 orang ini, misalnya gitu ya. Langkah pertama dalam menghitung T-score, kita perlu hitung dulu nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Untuk rumus fungsi Excel, nilai rata-rata sama dengan average. Silahkan di blok datanya, kemudian enter. Untuk simpangan baku sama dengan STDFV. Silahkan di blok datanya, kemudian enter. Kita buat 1 desimal aja boleh ya. Nah, kemudian untuk mempermudah teman-teman bisa langsung saja di blok saja ke sini. Ya, nanti kalau ada yang tidak digunakan kan bisa kita delete nanti berikutnya. Nah, seperti T-score ini kan kita tidak perlu datanya. Tidak perlu hitung rata-rata dan simpangan baku dari T-score-nya. Ini bisa kita hilangkan saja ya. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu hasil tes sprint. Tes sprint berarti satuan dari hasil tesnya itu adalah detik. Tapi yang pasti untuk sprint, ini adalah data waktu. Karena data waktu, kita lihat lagi untuk rumus di support data waktu, ya sama dengan 50 plus 10 dikali, karena data waktu jadi yang pertama adalah nilai rata-ratanya dulu ya, X bar dikurangi X itu ada di B7 ya, kemudian tutup kurung dibagi S, kemudian enter. Yes. Nah, ini adalah hasilnya 55,41. Nah, apakah ini bisa ditarik ke bawah? Bisa, asal dikunci dulu menggunakan simbol dolar ya, atau $. Kita lihat dari rumus T-score, nilai yang tetap itu adalah nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Sedangkan nilai X ini kan berubah-ubah ya. Untuk nilai X atau hasil atau data dari si B itu adalah 14. Datanya C 11. Datanya D 15. Itu kan berubah-ubah. Tapi nilai rata-rata dan simpangan bakunya itu tetap. Jadi rata-rata dan simpangan bakunya harus kita kunci dulu. Ya, nilai rata-ratanya itu ada di B17. Ya, kita tekan shift, kemudian simbol 4 di depan dan di belakang dari si B itu, atau dari letak nilai rata-rata dan simpangan baku. Simpangan bakunya ada di B18 ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal enter saja. Nih, rumus fungsinya.
Kalau sudah, bisa kita tarik ke bawah. Nah, ya, cukup mudah dan cepat. Kita lihat, orang yang menyelesaikan sprint dalam waktu 12 detik dan 14 detik, lebih bagus yang mana? Otomatis lebih bagus yang 12 detik kan? Karena kan sprint, lari. Semakin cepat, semakin bagus. Ya, makanya untuk rumus data-data waktu, yang pertama dihitung itu adalah X bar-nya dulu. X bar dikurangi X. Tapi untuk data waktu, X dikurangi X bar. Itulah sebabnya kalau kita lihat di sini, semakin cepat dia menyelesaikan tesnya, maka nilai T-score-nya akan semakin tinggi, semakin bagus. Ya. Oke, untuk T-score sprint sudah selesai. Kita ke T-score yang kedua. T-score dari tes daya tahan. Ini datanya bukan waktu ya, karena ini merupakan jarak. Ya, atau satuannya meter. Misalnya 3000 meter, 2950 meter, gitu ya. Artinya ini adalah data bukan waktu. Sehingga rumusnya sama dengan 50 plus 10 dikali X dulu yang pertama ya, karena datanya bukan waktu. X yang pertama itu ada D7. X dikurangi X bar, kemudian tutup kurung dibagi S. S-nya ada di D18. Kita enter. Sama seperti tadi yang kita kunci adalah X bar dan S-nya. Untuk X-nya kan berubah-ubah ya, tadi sudah saya jelaskan. Kita kunci dulu untuk X bar dan S-nya. Ya, kalau sudah bisa kita tarik. Oke. Tes vertikal jam. Tes vertikal jam itu dalam satuan sentimeter. Jadi datanya itu bukan waktu. Ya, maka rumusnya sama dengan yang ini tadi. Sama dengan 50 plus 10 dikali X dikurangi X bar tutup kurung dibagi S. Ya, yang dikunci adalah X bar dan S-nya. Kalau sudah dikunci, kita tinggal tarik ke bawah. Kita perlu hitung totalnya. Total ini maksudnya adalah total T-score ya. Jadi T-score yang pertama dari hasil tes sprint ditambah T-score yang kedua tes daya tahan ditambah T-score yang ketiga hasil tes vertikal jam. Ya, kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Sehingga bisa kita tarik ke bawah. Oke. Ini akan saya ganti fontnya supaya lebih terlihat ya. Oke, ini adalah totalnya. Kita lihat. Skor yang paling tinggi ditunjukkan oleh nomor ini ya. Ini ya paling tinggi ya. 175. Si G. Ya, berarti dia ranking 1 untuk hasil tes fisik. Kita lihat yang nomor 2-nya siapa. Nomor 2 ternyata si C. Nomor 3 itu si A. Nomor 4 ini ya, si E. Kita lihat nomor 5 B. Nomor 6 ya, nomor 6 itu H. Nomor 7 ini C. Nomor 8 itu F. Nomor 9 itu I. Dan nomor terakhir nomor 10 itu si D. Jadi ini sudah kita ketahui rankingnya.
terhadap 10 orang yang melakukan tes fisik dengan 3 instrumen tes, yaitu sprint, kemudian tes lari 12 menit, kemudian tes vertical jump. Akan kita hitung hasil tes teknik dengan cara yang sama. Yang pertama itu tes shooting, kemudian tes passing, kemudian tes dribbling. Nah, nanti teman-teman akan menemukan beberapa instrumen tes yang dia itu akumulasi antara skor yang didapat, misalnya shooting, dengan waktu tempuh bolanya. Contohnya di beberapa item tes ya, misalnya smash, kemudian shooting sepak bola, itu harus diperhatikan karena di situ ada 2 komponen yang harus diakumulasikan, ya, antara skor yang didapat ketika bola itu melaju dengan waktunya, waktu tempuhnya. Itu nanti juga sama, menggunakan T-score juga. Tapi di sini hasil tes teknik ini saya umpamakan ini merupakan data bukan waktu semua ya. Data bukan waktu rumusnya 50 plus 10 dikali X dikurangi X bar dibagi S. Yang dikunci adalah X bar dan S. Ya, caranya sama. Caranya sama. T-score yang pertama hasil T-score shooting ditambah hasil T-score passing tambah hasil T-score dribbling. Ya. Kemudian tinggal ditarik saja ke bawah. Kita lihat yang skornya paling tinggi untuk tes teknik ya, atau tes keterampilan itu adalah si C. Ya. Kemudian nomor 2 itu adalah ini ya, si A. Kemudian nomor 3 ini si G, nomor 3, nomor 4 kita lihat di sini nomor 4 I, nomor 5 J, kemudian nomor 6 itu si D. Sorry ini ada yang terlewat satu ya. Ya, nomor 3, kemudian nomor 4 itu B, nomor 5 itu I, nomor 6 J, nomor 7 D, kemudian 8 itu E, nomor 9 H, dan paling terakhir adalah F. Ya, ini adalah ranking untuk tes keterampilan atau teknik. Nah, kemudian akan kita total antara hasil tes fisik dengan teknik. Ya, caranya kita total jumlah T-score-nya antara hasil tes fisik dengan teknik. Ya, kemudian bisa kita tarik ke bawah. Oke, di sini kita akan ketahui siapa yang akan kita terima. 5 orang dari 10 orang yang kita tes misalkan. Ya, hasilnya yang pertama itu adalah si C. Ya, dengan skor total 342,83. Ya, kemudian yang kedua itu adalah si G.
Kemudian yang ketiga di sini adalah si A. Kemudian nomor 4, kalian bisa lihat ya, nomor 4 itu si B. Dan yang terakhir nomor 5 itu adalah si E. Nah, pertimbangannya bisa seperti itu. Ya, ini bisa kita ranking sampai ranking terakhir. Ya, sangat mudah sebetulnya untuk mengaplikasikan T-score dalam tes pemanduan bakat ataupun tes fisik yang lainnya. Oke, teman-teman, demikian cara hitung T-score. Ya, dan pengaplikasiannya apabila ada yang belum dipahami bisa dituliskan di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan. Terima kasih, tetap di Dani Love Ari 91 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fucking on your bitch, yeah, that.